Perkenalkan, nama saya William. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua, yaitu tentang lipida. Kenapa kita harus melakukan praktikum lipid ini sendiri? Ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu kita dapat menguasai tentang sifat-sifat dan klasifikasi dari lipid. Yang kedua, yaitu kita dapat mampu mengidentifikasi suatu lipid dari suatu zat atau bahan atau suatu makanan. Yang ketiga adalah kita dapat melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman, dan uji kolesterol. Oke, di sini ada cara kerjanya sendiri. Di sini adalah cara kerja dalam melakukan uji kelarutan lipid. Yang pertama adalah kita siapkan 5 tabung reaksi yang bersih. Nah, 5 tabung reaksi ini untuk diisi masing-masing. Yang pertama adalah air suling, alkohol, N-heksan, klorofon, dan natrium karbonat atau Na2CO3. Nah, dalam 5 tabung ini diisi dari pelarut polar sampai pelarut non-polar. Nah, pada kelima tabung ini akan ditambahkan minyak kelapa di tiap tabungnya untuk mengetahui kelarutan dari minyak kelapa itu sendiri. Nah, setelah minyak kelapa dimasukkan, tabung reaksi dikocok dan dibiarkan beberapa saat. Setelah itu dilihat perubahan yang terjadi dalam tabung reaksi tersebut. Apakah minyak kelapa tersebut nyatu atau malah memisah. Nah, di sini kita dapat melihat contoh salah satunya adalah mentega. Nah, mentega sendiri akan larut dalam pelarut non-polar hingga pelarut polar itu makin tidak larut. Sedangkan untuk natrium karbonat sendiri, dia akan membentuk emulsi karena natrium karbonat itu bersifat basah, sehingga apabila terkena lipid akan terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi penyambunan. Nah, ini minyak kelapa sebagai sumber lipidnya dapat dilihat sama seperti mentega tadi. Minyak kelapa akan larut dalam pelarut non-polar, sedangkan pelarut polar seperti air suling, dia akan memisah menjadi 2 fase. Selanjutnya adalah uji keasaman minyak. Nah, dalam uji keasaman minyak sendiri dapat kita lihat kita hanya perlu meneteskan minyak kelapa atau sampel ke dalam plat tetes dan kemudian kita uji menggunakan kertas indikator. Nah, dapat dilihat sendiri hasil dari minyak ikan, minyak kelapa, dan minyak tengi dalam uji keasaman yang memiliki rata-rata pH berkisar antara 5 sampai 5,5. Nah, uji yang terakhir yaitu uji kolesterol. Di sini memakai 2 uji, yaitu uji Lieberman-Burchard dan uji Salkowski. Apa sih beda dari kedua uji tersebut? Nah, untuk uji Lieberman-Burchard ini atau uji LB, kita dapat mengetahui kualitatif dan kuantitatif dari suatu lipid tersebut. Yang artinya kita dapat mengetahui keberadaan suatu lipid serta dapat menentukan jumlah lipid tersebut. Sedangkan untuk uji Salkowski sendiri hanya dapat dilakukan uji kualitatif saja. Nah, untuk uji Lieberman-Burchard sendiri, di sini prosedur kerjanya adalah disiapkan 3 tabung reaksi yang akan diisi masing-masing tabung reaksi diisi dengan minyak kelapa pada tabung pertama, minyak ikan pada tabung kedua, dan minyak tengi pada tabung ketiga. Nah, setelah diisi dengan minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengi, setiap tabung diisi dengan 2 ml kloroform. Setelah diisi 2 ml kloroform, ditambahi dengan asam asetat glasial sebanyak 10 tetes. Dan yang terakhir adalah ditetesi 2-3 tetes asam sulfat pekat. Setelah itu dikocok dan diamati perubahannya yang terjadi selama 30 menit. Untuk uji Salkowski sendiri, terdapat perbedaan yang hanya sedikit pada uji LB, yaitu tidak ada penambahan asam asetat glasial. Nah, dapat dilihat dalam uji Salkowski, kita dapat menyiapkan 3 tabung reaksi yang ditetesi pada masing-masing tabung itu minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengi itu sebanyak 5 tetes. Nah, masing-masing tabung diisi dengan kloroform 2 ml dan 10 tetes asam sulfat. Setelah itu dikocok dan didiamkan serta diamati perubahan yang terjadi. Dapat dilihat di sini perubahan yang terjadi pada minyak ikan pada uji Salkowski dan uji LB, dan minyak kelapa pada uji Salkowski dan uji LB. Nah, di sini dapat dilihat minyak kelapa pada uji Salkowski dan minyak kelapa pada uji LB itu menandakan reaksi positif, sedangkan minyak ikan pada uji Salkowski negatif dan minyak ikan uji LB positif. Nah, ini sendiri untuk minyak tengi uji Salkowski dan minyak tengi uji Lieberman-Burchard terjadi perubahan warna. Sekian dari video dari kami. Terima kasih.